Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Jessica. Aku hari ini bakal analisis diriku sendiri menurut salah satu tokoh psikologi yaitu Alfred Adler. Oke. Alfred Adler ini adalah salah satu tokoh psikologi. Dia memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata yang kemudian beralih menjadi dokter umum. Nah, pada tahun 1910 ia dan Sigmund Freud itu mendirikan atau membentuk Vienna Psychoanalytic Society, sekaligus menjadikan Adler sebagai pemimpin pertamanya. Nah, namun karena ketidakcocokan atau perbedaan prinsip antara dirinya dengan Freud, akhirnya Adler itu memutuskan untuk mengundurkan diri dan membentuk sebuah perkumpulan yaitu Society for Individual Psychology. Nah, menurut Alfred Adler itu penggerak utama manusia itu adalah kemampuan untuk berdaya, will to power, atau ngomongin masa depan, kemudian potensi kita apa sebagai individu yang utuh. Nah, Adler itu memandang manusia itu sebagai individu yang utuh, bukan gabungan dari elemen-elemen. Nah, sedangkan Freud sendiri itu mempunyai pandangan bahwa penggerak utama manusia itu ya alam bawah sadarnya atau masa lalunya. Nah, itu kan sangat-sangat bertolak belakang ya teman-teman. Nah, karena hal itu akhirnya Adler itu mengundurkan diri dan membentuk sebuah psikologi individual. Pada teori kali ini atau pandangan Adler ini itu membahas tentang kompleks inferioritas, atau manusia itu lahir dalam keadaan inferior atau perasaan lemah dan kurang berdaya, atau kita itu lahir dalam keadaan yang sangat keterbatasan. Nah, kita lahir dalam keadaan bayi itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, kecuali nangis. Kayak makan perlu disuapin, minum perlu dikasih, buang air besar, buang air kecil itu pun kita harus dibantu oleh orang lain. Nah, kita makan itu perlu disuapin, minum perlu diberi, kemudian BAB atau buang air kecil pun kita perlu dibantu untuk membersihkannya. Nah, itu yang disebut dengan manusia dalam keadaan inferior. Ternyata Adler sendiri itu juga membahas tentang inferior yang terkadang juga muncul ketika kita sudah dewasa. Misal kita itu ngerasa insecure, nah itu titik inferior kita ketika kita sudah dewasa pada saat ini. Karena tahu kita itu lemah atau tidak berdaya, akhirnya itu kita cari sesuatu untuk menutupinya, yang akhirnya kita bisa menjadi individu yang kuat atau berdaya. Nah, hal ini itu yang disebut dengan kompensasi. Contohnya gimana? Contohnya itu misal kita pengen pinter, kita pengen berpengetahuan luas. Nah, akhirnya kita usaha dengan belajar. Dengan belajar itu kita akan mencapai titik yang kita mau, yaitu kita menjadi pintar atau berpengetahuan luas. Intinya kita itu berjuang menjadi individu yang kuat. Nah, yang terjadi pada saya di masa ini itu saya ingin menjadi manusia yang mandiri teman-teman. Kemudian apalagi tentang finansial, saya akhirnya banyak apply pekerjaan karena ingin ya sedikit mengurangi beban orang tua saya, apalagi tentang masalah finansial. Nah, akhirnya kompensasi saya ya mencari penghasilan sendiri. Nah, upaya-upaya inilah yang disebut will to power untuk menjadi berdaya atau menjadi manusia yang optimis. Nah, intinya itu di teori ini ya menjadikan manusia itu makhluk yang optimis begitu.
Oke teman-teman, itu sedikit analisis diri saya sesuai atau mengikuti teorinya Albert Adler, yaitu menjadi manusia yang optimis. Jadi sekarang itu saya ingin berusaha untuk menambah income ataupun penghasilan. Jadinya saya itu mulai apply pekerjaan untuk mendapatkan ya penghasilan sedikit membantu orang tua. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.